beliau seperti kena gendam. Didatangi 5 Habib minta 10 juta. Masuk rumah berdoa, kemudian minta mas kawin, seperti tidak sadar. Setelah tidak sadar, istrinya suruh ambil ke ATM, ambil 10 juta, berikan. Setelah keluar, sudah pulang, ya istrinya itu gelo. Loh, saya kok nggak sadar sama sekali. Jadi kalau di sini apa itu sampai itu kemana-mana, ini akan jadi korban orang-orang NU. Kalau itu minta tidak menentukan, itu sudah sikapnya para kiai, mesti tamu habaib mesti disangoni. Tapi kalau sudah meminta sekian juta, maka itu sudah melanggar hukum. Inilah yang kita khawatirkan. Kalau kita yang didatangi masih bisa bicara, bisa membantah, bisa padu sama saya, sampai kalau Anda memaksa akan saya panggil kantor polisi untuk kesini. Siap saya panggilkan lewat HP. Dia takut, akhirnya pamitan. Tapi uang yang sudah saya siapkan tadi sabet ke, apa ini? Nggak ada 7 juta. Kemudian akan pulang, ya dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Bejo Donya Akhirat yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan, kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bersama Kiai Munawir Klaten. Beliau adalah Kiai kampung. Beliau memberikan kesaksian banyak sekali oknum-oknum Habib Ndawir yang berkeliaran. Kalau meminta itu kan dilarang oleh Islam. Bukan dilarang, tapi salah satu bentuk Islam itu yang lebih baik itu memberi loh, bukan menerima loh, kan gitu loh. Yadul ulia afdolun min yadis sufla. Jadi tangan di atas itu lebih mulia dibandingkan tangan di bawah, kan begitu loh. Tetapi oknum-oknum Habib ini ndawir. Kalau hanya sekedar datang ke pondok pesantren, ke tempat-tempat kiai, ini tidak usah diperintahkan, insya Allah para kiai ini tahu, terus pulang pasti disangoni, cara kasarannya kan seperti itu. Tetapi mereka ada tarif, ada sekian gitu kan. Jadi seumpama tidak dikasih marah-marah, bahkan tidak segan-segan melempar muka ke muka orang yang ngasih. Ini bukan kejadian 1-2 kali, sering kali, bahkan ini merata. Kalau menurut kami ini merata, bukan hanya di daerah Klaten saja. Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Munawir, beliau adalah seorang kiai, punya santri, dan termasuk ya kiai kampung, kan begitu tuh. Boleh dikatakan kiai kampung lah, bahasa kerennya seperti itu. Ini mewakili semuanya, ini kiai-kiai yang menjadi korban ndawir. Ada yang istrinya diminta, ini fakta. Ada yang minta sekian, 10 juta, 7 juta. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Kiai Munawir ini, kita bisa menarik kesimpulan. Ini kegelisahan grassroots akar rumput. Ini kan seharusnya menjadi perhatian. Kalau ada Habib yang datang ke pondok, insya Allah kiai itu sudah paham. Kalau ada rezeki lebih pasti akan dikasih, kan begitu. Tetapi permasalahannya ini minta loh. Padahal banyak sekali keterangan bahwa dzurriyyah Nabi itu haram. Tidak boleh memakan hasil zakat, sedekah, kan gitu toh. Karena kemuliaan yang ada dalam diri dzurriyyah Nabi tentunya, sebagaimana zakat, sedekah itu kan diibaratkan kotoran, membersihkan harta benda seseorang gitu. Ini saking mulia, justru dianjurkan untuk menolong, memberi, kan gitu, bukan malah jualan nasab terus di situ itu
memaksa seseorang atau menakut-nakuti seseorang untuk mengeluarkan dana sekian juta, 10 juta umpamanya, seperti yang diceritakan oleh Kiai Munawir tadi dari Klaten, atau 7 juta dan seterusnya. Ini banyak sekali. Nah, untuk lebih lengkapnya kita dengarkan bagaimana Kiai Munawir dari Klaten ini menerangkan, menjelaskan kepada kita semua. Ini kegelisahan akar rumput tentunya. Tanpa mengurangi rasa hormat, Kiai Munawir ini juga menyinggung PBNU. Pada saat melihat fakta digresut akar rumput seperti ini kan seharusnya kan ada pergerakan. Nah, ini menarik. Kita simak lebih jelasnya bagaimana Kiai Munawir menjelaskan kegelisahan atau kalau bahasa kerennya ngudoroso kepada kita semua. Kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Munawir. Sebenarnya saya paling pekewuh di Klaten ini dengan saudara kami Mbah Kiai Mukhlis Hudaf. Namun ini saya anggap sesuatu yang wajib saya harus ikut, yaitu berbicara. Yang pertama, masalah nasab habaib ini memang perlu sekali ada keilmuan. Karena apa? Karena di Indonesia ini sudah menjadi apa itu benang ruwet, atau kalau terjadi fitnah saling menyalahkan. Ini menurut saya kita itu punya bapak, yaitu PBNU. Jadi kalau PBNU tetap menolak bahsul masail, masalah nasab, ini jangan-jangan dosanya yang akan memikul PBNU. Ini satu kami sampaikan pada Akhinal Karim Kiai Haji Imaduddin untuk langsung, yaitu nanti apa itu bagaimana PBNU harus bisa melaksanakan bahsul masail. Karena keilmuan harus kejujuran, sehingga ilmu itu tidak diremehkan. Kenapa? Saya lihat apa itu PBNU sampai sekarang ini, kita lihat di YouTube, tidak merasa penting. Tapi kalau di bawah yang namanya setiap habaib yang bicara merendahkan pribumi, kemudian pribumi menjawab, saling yaitu berargumentasi merasa benar, tapi tidak ada yang menjadi apa itu mediator. Ini kan semua ini adalah warga NU yang dirugikan. Muhammadiyah tidak ada hubungan dengan habaib. Lainnya juga begitu. Apa habaib itu menurut Muhammadiyah? Tapi di NU itu sudah yang namanya tawaduknya terhadap ulama. Kemudian apalagi ulama itu pakai peci serban. Tapi kalau habaib lebih hebat, pakai jubah. Sehingga orang-orang bodoh itu menganggap itu lebih hebat daripada ulama-ulama NU. Ini sangat-sangat kita sayangkan. Maka saya mohon ini untuk ditindaklanjuti, Gus Imad sama Gus Fakih, bagaimana NU di bawah ini nanti bisa menggugah dan bisa benar-benar bangkit PBNU untuk bisa melaksanakan bahsul masail. Kalau tidak mau, gerutuk oleh Banser, Ansor, Pagar Nusa, gerutuk di PBNU. Ini bangsa Indonesia, NU ini baru menangis. Kenapa kamu diam saja? Mbah Kiai Miftahul Akhyar, Gus Yahya ini mampu atau tidak memimpin NU? Ini menjadi tanggung jawab sebagai PBNU. Yang menangis adalah bangsa
NU yang di bawah bangsa Indonesia yang dari NU ini menangis semuanya. Kalau terjadi fitnah, dibiarkan saja. Siapa yang dosa paling besar adalah PBNU. Saya sejak Gus Imad di Hotel Solo, saya di sana. Kemudian apa itu Wonogiri ikrar, Yai Mubarok ikrar menolak habaib. Saya pun juga sebagai penceramah se-Solo Raya, saya juga keliling. Di mana ada habaib, saya tidak mau diundang. Kalau yang Rotibul Haddad itu yang membaca itu pribumi, saya siap ngaji. Tapi kalau yang baca habaib, cari mubalek yang lain. Ini saya tegas, karena apa? Saya ikut merasakan apa itu di-framing oleh Habib. Ada Habib sering ke rumah saya. Saya senang Habib dari zaman datang ke rumah saya dengan jenggotnya yang basah, pakai apa itu, jubah, masuk rumah langsung doa. Saya senang, amin amin amin. Begitu rampung, Yai Munawir, ini mas kawinnya sekian juta. Baru puasa kemarin saya ngaji di Pondok Pesantren Al Falah Sukoharjo. Yai siapa itu? Sing mayang itu, Mas Setio itu kan teman saya. Saya dulu itu sejak awal pesantren kok tarweh 11 tak sengeni. Akhirnya tarweh 13. Pondok pesantren harus tarweh 13. Akhirnya saya diberi beban oleh Mas Setio, pokoknya jenengan setiap Ramadan harus di sini atau itu ngimami tarweh 11 atau 13 karena saya yang merubah. Kemudian puasa kemarin beliau seperti kena gendam, didatangi 5 Habib minta 10 juta, masuk rumah berdoa, kemudian minta mas kawin seperti tidak sadar. Setelah tidak sadar, istrinya suruh ambil ke ATM, ambil 10 juta berikan. Setelah keluar, sudah pulang, Mas Setio itu, Kiai Setio itu gelo, loh saya kok nggak sadar sama sekali. Jadi kalau di sini apa itu sampai itu kemana-mana, ini akan jadi korban orang-orang NU. Kalau itu minta tidak menentukan, itu sudah sikapnya para kiai, mesti tamu habaib mesti disangoni. Tapi kalau sudah meminta sekian juta, maka itu sudah melanggar hukum. Inilah yang kita khawatirkan. Kalau kita yang didatangi masih bisa bicara, bisa membantah, bisa padu sama saya, sampai kalau Anda memaksa akan saya panggil kantor polisi untuk kesini. Siap saya panggilkan lewat HP. Dia takut, akhirnya pamitan. Tapi uang yang sudah saya siapkan tadi sabet ke, apa ini? Nggak ada 7 juta. Kemudian akan pulang, ya dibawa. Seadanya dibawa. Inilah kenapa saya sampai harus bicara begini, karena memang saya dengar di mana-mana. Seperti saya masih mengenal, saya itu masih dulu sering mengantarkan ngaji Mbah Kiai Sa'dullah Romone, Mas Kiai Mufidnya. Dia pernah bercerita juga begitu cerita-cerita yang begitu, Masya Allah. Oleh karena itu saya mohon Gus Imad, Gus Fakih dan Gus Kori semuanya mohon, ini benar-benar PB harus bisa menggelar bahsul masail keilmuan, jangan diremehkan ilmu. Apa artinya ajang bahsul masail di PB kalau satu ilmu ini ditutup? Masalah habaib, masalah nasab ditutup, berarti PBNU tidak jujur. Maka itu wajib digeruduk, harus bisa menyelenggarakan bahsul masail. Percuma
Gus Imat setiap hari keliling kemana-mana, tapi hanya di ekornya kopat kapit neng isor, neng dhuwur dia hanya ketawa-ketawa.